tamu besar atau orang terhormat, orang yang pernah dan telah memperjuangkan hidup kita untuk diselamatkan akan datang, maka kita akan memiliki hati untuk menanti, mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Saya pikir Bapak Ibu ikut acara yang menarik dari anak bungsu Presiden Jokowi. Bapak Ibu menonton dan melihat bagaimana mempelai perempuan dan mempelai laki-laki berada di dalam satu suasana menanti hari H, dan persiapannya luar biasa. Tadi malam saya nonton sekilas saja, tapi saya dapat kesimpulan bahwa persiapan untuk kedatangan mempelai perempuan dan kesediaan juga untuk kedatangan mempelai laki-laki, ikut budaya kita sangat rumit ya. Banyak kerumitannya, tapi itu dilaksanakan dengan sabar, dilakukan dengan sabar. Dan dipersiapkan dengan biaya yang besar, bukan biaya yang kecil. Bagi kita dalam persiapan menanti mempelai laki-laki, mungkin tidak perlu biaya begitu besar. Cukup seperti orang berkata, Tuhan sejauh doa. Begitu dekat dan biaya tidak mahal. Only go down and knee your knee and pray. That's God very close. Bahwa Allah sangat dekat. Dia mempelai laki-laki. Dan di dalam penantian ini saya ingin baca buat kita pagi ini sebelum kita mengambil perjamuan kudus. Kita baca dulu Lukas pasal 3 mulai ayat 10. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian ini dalam masa menanti. Ada pertanyaan yang saya berikan warna belum muncul. Kenapa? Munculkan Alkitabnya, Lukas pasal 3 mulai ayat 10. Oke. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ayat 12, ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jadi ini pertanyaan yang kedua kali dari 2 kelompok orang. Lalu dijawab pertanyaan yang sama. Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu.
prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, pertanyaannya sama, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ayat 10 sampai dengan 14 ini ada 3 pertanyaan yang sama. Apakah yang harus kami perbuat? Ayat 15, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Jadi mereka menanti Mesias. Dalam menanti Mesias itu mereka tanya. Ayat 10 sampai 14, 4 kali pertanyaan, apakah 3 kali pertanyaan, apakah yang kami harus perbuat dalam menanti? Lalu yang keempat, ada kelompok orang, ayat 15, mereka tidak bertanya apa yang kami harus perbuat dalam penantian ini, dengan ngomong, lontarkan kata-kata. Tapi ada kelompok orang yang hanya tanya-tanya dalam hati saja. Saya baca ulang. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, menanti kedatangannya Mesias, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Setelah keterangan itu, Yohanes mengatakan, kalau ia datang yang kamu tunggu, dia bukan sebagai bayi lagi, tapi ia datang sebagai orang yang memegang penampi yang ada di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Jadi kelompok yang keempat ini, yang tanya-tanya dalam hati, selain daripada Yesus datang nanti, dia membaptis dengan Roh Kudus, tapi ayat 17 memberikan keterangan akhir daripada kedatangannya yang dinanti-nantikan, yang berbicara tentang sekarang kita. Harus kita sadari bahwa kalau dia datang, di tangannya sudah ada nyiru, dia tapis. Yang gandum masuk gudang, yang bukan gandum dibakar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, mari kita lihat, Adventus adalah saat untuk menyadari bahwa pentingnya berbenah, berubah, dan berbuah kasih dan damai dalam Dia. Adventus is a time to realize how important it is to clean up, change, and bear fruits
love and peace in Him. Nah, itu dibuktikan dengan adanya pertanyaan yang sama dalam penantian kedatangan Yesus. We get proof there are the same questions in the waiting for the coming of Jesus Christ. Pertanyaan yang sama itu, the same question. Apakah yang harus kami perbuat di masa Adventus ini? What should we do in the Adventus? Sekarang saya harus berbicara paling kurang dalam 2 bahasa, karena kita gereja baru mengeluarkan dana untuk membeli alat penyiaran yang keras dan kuat untuk seluruh dunia, yang namanya Orbit, yang sedang dipasang di belakang untuk seluruh dunia yang join dengan kita. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita nyanyikan begitu kencang sampai ke berbagai belahan bumi dengan alat yang baru dibeli oleh gereja ini untuk dipancarkan kemana-mana di seluruh dunia. Jadi saya juga kasih ingat, kalau kita yang melayani, kita yang berdoa, itu begitu kencangnya, terobosnya sampai ke berbagai belahan bumi karena alat itu yang sedang dipasang. Dan alat itu kita bisa pindah kemana-mana. Kalau nanti kebaktian kunjungan juga dipasang di sana, lalu terpancar ke seluruh dunia. Jadi persiapkan diri kita untuk buat sesuatu yang dunia saksikan dengan baik, berdoa dengan baik, bersaksi dengan baik, menyampaikan firman Tuhan dengan baik, melayani dengan baik, song leader baik, singer baik, penyanyi, narwasku baik. Berikan dulu senyuman begitu. Jadi apakah yang harus kami perbuat di masa penantian ini? Masa menanti Ia yang akan datang. Is the answer, first answer, yang jawaban pertama kepada pertanyaan kelompok orang yang tidak suka berbagi atau tidak peduli dengan sesama. Jadi dalam menanti ini, orang tanya, what should we do in the day of Adventus? Apa yang kami harus buat di dalam hari Adventus atau siap diri bagi kedatangan itu? Number 1, answer to question. Group of people do not like to share or do not like to care will fail, or to human being around us. Jadi jawaban pertama firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes, dia bilang, jawaban ini disampaikan kepada kelompok orang yang tidak suka berbagi. Ada makanan tapi tidak mau berbagi. Ada pakaian lebih tapi tidak mau bagi. Ada uang lebih tapi tidak mau bagi. Ada waktu lebih tapi tidak juga mau bagi kunjungi orang. Ada waktu lebih tapi juga tidak mau ikut doa puasa. Tidak mau ikut yang suara bagus-bagus, tidak mau ikut kor juga. Ada banyak yang suara bagus di sini. Ada waktu untuk bisa pergi untuk membantu pembangunan gereja, juga tidak bisa. Jadi dalam penantian ini, saya baca ayatnya kembali, ayat 11. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, kita lebih. Periksa itu lemari-lemari, lebih. Bukan 2 saja.
Kadang-kadang pakai sampai habis tahun baru terkejut. Nah, ini belum pakai, sudah dibeli. Nah, ini baru 1 kali pakai, lalu yang lain. Ini satu pressure yang luar biasa. Hanya 2 diminta bagi. He answered and said to them, he who has 2 tunics, let him give to him who has none, and he who has food, makanan, let him do likewise. Biar dia lakukan seperti itu. Maka itu sering ya, dalam pesta Natal atau pesta apa saja saya kasih ingat. Jangan takut kehabisan makanan, sehingga kalau makan bagi terlalu banyak, lalu sisanya sama banyak dengan yang Bapak Ibu dan kita makan lalu dibuang. Ada banyak orang yang tidak dapat makan seperti Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di minggu penantian ini kita didesak, kita dibawa ke dalam satu pressure dengan kalimat, kalau ada 2 baju, berikan 1 kepada orang lain. Kalau ada beras di rumah, tolong bagi buat orang lain. Kalau ada super mie di rumah, tolong bagi buat orang lain yang memerlukan. Kadang-kadang kita menghambur-hambur sesuatu yang tidak terlalu bermakna dan berarti. Saya setuju dengan peraturan di Eropa hari ini. Ketika Anda masuk rumah makan, Anda pesan makan, karena pernah terjadi orang Indonesia datang di Jerman, pesan makanan yang banyak, lalu makan tidak habis, sapan panggil pemerintah, polisi datang. Dia orang Indonesia yang makan lalu tidak habis di desa. Diterangkan kepada orang Indonesia itu bahwa meskipun engkau punya banyak uang, engkau bisa beli segala sesuatu, tapi engkau melakukan perbuatan seperti ini, engkau melupakan orang lain yang tidak dapat makan. Engkau buang sumber daya ini dengan cuma-cuma. Jadi didenda. Untung kita di Indonesia belum ada peraturan itu. Baru peraturan yang disahkan DPR baru-baru, tapi sedang di demo nih. Karena peraturan tidak boleh kumpul kebo. Peraturan tidak boleh menghina agama lain. Ada banyak peraturan baru. Harus menghormati sesama. Mungkin itu juga terkejut dengan pemerintah Kota Kupang sejak 4 hari lalu ke 3 hari lalu kami diundang untuk datang di wali kota. Saya pikir mau bikin apa, tahu-tahu dikasih jatah untuk pasang pohon Natal di sepanjang jalan ini. Jadi SDA nomor 39 harus pasang pohon Natal di Boulevard. Jadi Bapak Ibu yang punya panggilan untuk pasang pohon Natal, tolong kasih keluar duit dulu dipasang sana. Pemerintah siap bisnis di situ lalu tulis di SDA. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jawaban yang pertama sekali lagi mendesak kita untuk show your love to everybody when you know they need something like tunics and
ini kepada orang yang membutuhkan pakaian, yang membutuhkan makanan. Barangkali that is widow or fatherless, barangkali itu janda atau itu yatim piatu, or they are the poor people, atau mereka orang miskin. Lakukan itu dalam masa penantian ini. Yang kedua, pertanyaannya sama, dan ini jawaban atas kelompok pemungut cukai. Tukang tagih pajak, answer to the excise collector question. Tax collector. Ini jawabannya. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" What we do? This is the answer. Inilah jawabannya. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jawaban ini mendesak pemungut cukai untuk tidak loba, tidak rakus, tidak bertindak sembrono, tidak bertindak melanggar peraturan dan regulasi. Mengajar para pemungut cukai, teach to all tax collector, take enough like a regulation, not you take more than regulation. Jangan ambil lebih dari apa yang ditentukan. Berikan yang sepatutnya, ambil yang sepatutnya. Dituntut ketulusan, dituntut kejujuran, dituntut untuk tidak loba dan rakus. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Apakah kalau Tuhan berkata begitu, berarti kita tidak perlu uang? No, tidak. God, like all of us, have wisdom and knowledge to manage our money and to get money. Tuhan mau kita menjadi orang yang berhikmat, berakal budi untuk mendapatkan uang dan mengelola uang. God warned us not to love money, but love God. Tuhan Allah, firman Allah mengingatkan kita dengan keras untuk jangan cinta uang, tapi cinta Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam masa penantian ini, Tuhan pakai Yohanes jawab orang-orang yang menanti Mesias. God used John Baptist to remind all people about their time to waiting for Messiah. Tuhan mengingatkan untuk orang sadar dalam penantian Mesias ini, lakukan hal-hal ini.
atas pertanyaan kelompok prajurit-prajurit. Answer to the question of the army warrior group. Apa jawaban dengan pertanyaan yang sama? Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, what will we do? Apakah yang harus kami perbuat? Pertanyaan ketiga dari mewakili kelompok-kelompok masyarakat dalam masa penantian ini. Dan dia berkata, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Do not intimidate anyone or expostulate, and be content with your wages. Cukuplah dengan gajimu, jangan memeras, jangan ambil lebih. Mengajar tata tertib, sopan santun, dan jangan menggunakan keinginan daging untuk menyusahkan orang lain. Kalau saya nonton televisi menjelang Natal, tahun baru, pokoknya hari raya, semua naik. Mereka memakai kesempatan untuk mencekik. Sekarang saja kita mau pesta Natal, katanya kurus naik. Katanya lombok itu harga 70.000, padahal sebelumnya kan 40-30.000 saja. Sudah mulai. Mungkin dalam menanti ini orang tidak paham pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang kami harus berbuat di masa penantian dalam Adventus, menanti kedatangannya ini? Apa itu kesempatan cari untung berlebihan? Lalu orang yang dibelanja di pasar juga, tindakannya sangat mencekik orang pasar. Saudara bahkan tidak tinggal dekat pasar, tapi kamu tinggal di sini cukup lama dekat pasar. Jam 1 malam kami sudah dengar pickup datang, orang suka teriak, kasih turun sayur, kasih turun lombok, kasih turun muatan jual. Dia jam 1 malam hanya untuk untung satu ikat sayur itu berkali 1.000 rupiah atau 500 rupiah. Lalu waktu dia jual, saudara tawar kurang 1.000, ya saudara cekik dia lah. Saudara tidak ada hati. Jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Do not intimidate anyone or expostulate, atau bertindak, berbuat yang tidak pantas dengan cara yang palsu, tindasan yang keras. Tawarlah yang wajar-wajar. Jangan sampai tawar sampai orang merugi. Jadi yang mau belanja pesta Natal, atau Bapak Ibu yang mau bikin pesta Natal, jangan rasa bangga dapat beli murah, tapi rasa sedih karena saudara sudah cekik orang lain. Senyum sedikit. Don't be proud because you get very cheap when you're going to the market. But in your heart, yes, sad because you're doing bad to anybody.
sedih dan menangis karena Anda sudah menyusahkan orang lain hanya untuk makan sehari, yang makan habis turun di WC. Tapi sedih orang karena dia tidak dapat untuk satu rupiah pun juga. Lalu bagaimana keluarganya? Bagaimana lelah letihnya? Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke pasar mau tawar sampai mencekik, pakai masker, tutup semua muka supaya orang tidak tahu itu dari GSDA Perjanjian Baru. Kalau juga saudara punya rumah makan atau toko yang mulai kasih naik, tutup muka, pakai masker supaya orang tidak tahu saudara gereja di sini. Jawaban atas pertanyaan kelompok yang bertanya dalam hati saja. Answer to group question asking anything in their heart only. What the answer? Apa jawabannya? Oh, sudah muncul ya. Terima kasih sudah bisa bikin baik-baik. Jadi saya sudah bikin merah itu. Saya hanya mau buat penekanan. Orang yang bertanya, they has question in their heart only. Mereka yang bertanya di dalam hati mereka saja. Karena mereka berpikir, maybe John is the Messiah. Barangkali Yohanes ini Mesias. Sebab mereka tunggu Mesias. Nah, jawabannya kalau kamu tunggu Mesias, dulu dia datang sebagai baby di Bethlehem. Tapi kalau nanti dia datang di dalam masa penantian ini, ingat baik-baik. Alat penanti sudah di tangannya. His winnowing fan is in hand untuk tapis. Jadi bukan lagi seperti 2000 tahun yang lalu, not like 2000 years ago. Jesus came as a baby, and you can take him, you can bring to every place where you like. Dia sebagai baby bayi, Anda akan ambil dia dan bawa kemana yang kau suka. Tidak. Sekarang dia yang menentukan. Dia yang menetapkan. In his hand have winnowing fans. Di tangannya ada alat penanti dan Anda ada di dalamnya. Dan saya mau bilang, alat penampi dia pegang itu di tempat pengirikan, dia ambil gandum lalu dia tapis. Dan saya mau gambarkan mungkin gereja tempat pengirikan itu ya. Dan mungkin sebentar sebelum dia datang, pendeta yang memerintahkan Injil sama dengan dia pegang penampi untuk tampil. Oh, ini dosa, ini baik, ini tidak baik, ini baik, ini sini, ini bukan sini, ini kumpul kebo, ini bukan kumpul kebo. Bisa. Dan sebelum yang sesungguhnya, he's coming and he take the fan to separate went from the chaff. Dia pegang penimpas itu untuk memisahkan gandum daripada jerami. Gereja menjadi tempat pengirikan itu. Dan sementara pendeta sepertinya pegang itu dulu sebelum ia datang, lalu dia yang pegang, lalu dia tampil. Karena mereka bilang barangkali dia Mesias. Lalu Yohanes bilang, kalau dia sudah datang, bukan seperti saya sekarang.
stalk and task that separate wheat from the chaff. Dia akan datang dengan tugas dan pekerjaan menanti untuk memisahkan gandum daripada jerami dan debu ini. Karena itu Bapak Ibu, ada 3 kelompok orang datang tanya omong langsung sama Yohanes. Tapi ada orang yang tanya dalam hati. Kemungkinan yang tanya dalam hati ini kita semua. Atau kemungkinan yang tanya 3 pertanyaan mendahuluinya juga kita semua. Kalau masa penantian ini, mari kita lakukan sesuatu yang terbaik. Gereja adalah alat penampi dan tempat bersih-bersih. Lalu pada akhirnya gandum gelembung dan debu jerami dibakar. The church is God's tools for cleaning up. And in the finally, the wheat is put in the barn, and the straw or chaff was burned. Jerami, debu, dibakar. Sesuai dengan apa yang dikatakan. Alat penanti sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya. Ya, tadi saya bilang kalau gereja tempat pengirikan pada akhirnya bukan pendeta yang membersihkannya, tapi ia yang membersihkannya, tempat pengirikan ini. Dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, bagi mereka yang dalam penantian ini melakukan yang terbaik. Kita tidak berharap untuk dalam masa Adventus ini Tuhan datang sudah. Tapi seandainya dia datang, jawab pertanyaan itu. What should we can do? Apa yang kami harus dapat lakukan in the season and time to waiting, pada waktu dan saat kita menanti. Waktu dia datang, kita didapati di tempat pengirikan ini, dia membersihkannya. Dia menanti kalau itu gandum. Tapi kalau itu chaff or straw, kalau itu adalah jerami atau kotor, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dan terakhir saya mau bilang, Sakaria 9 ayat 16, Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, mereka yang menanti-nanti dan melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Yohanes yang dijawab. Mereka seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilat-kilat. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Berikan dulu sanjungan bagi kiranya minggu Adventus yang ketiga, in the season of church Adventus, God put something good in your heart and your mind and your soul. Kiranya di dalam minggu Adventus yang ketiga ini, Tuhan taruh sesuatu yang mulia di dalam hati kita. Sehingga seandainya is come tonight, you already ready. Seandainya dia datang malam ini, Anda sudah siap dan tersiap. Mari kita bangkit berdiri.